Ini apa ya? 100% limbah ini. Yang hijau gini ya dari botol gitu, dari botol pecahan botol kaca gitu. Istilahnya bahan itu nyaris sama sekali saya tidak pernah butuh beli. Proses kekaryaan saya itu memang yang utama itu media atau bahan yang saya gunakan memang limbah. Di sekitar saya itu sudah banyak sekali. Tapi ya akhir-akhir ini jujur aja agak sering saya tolak karena sudah terlalu banyak gitu saya menampung botol gitu. Apa ya yang saya lakukan ini memang benar-benar diapresiasi sebagai seni kaca itu kan sebetulnya dalam tanda petik ya, itu kan pengakuannya kan mestinya kan dari wilayah seni kaca itu sendiri. Dan jujur aja memang di Indonesia kurang. Bahwa saya tidak butuh kaca yang harus sudah pabrikan. Saya tidak butuh tungku api yang besar. Dengan apa yang ada, dengan alat yang sederhana, yang lebih utama adalah tekadnya. Nah, gimana kita punya tekad untuk bisa membuat karya. Begitu. Nama saya Ivan Bestari, saya seniman kaca. Ini studio saya di Jogja, namanya Otak-atik Creative Work gitu. Jadi di sini saya mengerjakan karya kaca. Bahan utamanya sebagian besar atau apa ya, yang paling pokok adalah limbah kaca. Kita di sini itu kalau nggak salah itu 2014 atau ya, kalau nggak salah ya. Udah hampir 10 tahunan lah kurang lebih. Jadi kalau saya mainan kaca udah lebih lama kayaknya, jadi mungkin udah 12 tahunan. Kalau ngomongkan latar belakang mungkin apa ya, pendidikan itu sebetulnya akhirnya kalau saya mending ceritanya nggak cuman yang formal gitu. Karena sebetulnya saya banyak besarnya di jalanan, istilahnya seperti itu. Jadi saya itu nyaris nggak lulus SMP akhirnya juga nggak SMA, akhirnya kejar paket C saya. Ijazahnya bisa dipakai untuk daftar di D3. Saya dulu ambil desain komunikasi visual karena ada Pak D saya main ke rumah gitu, oh dia punya advertising, ada karyawannya cerita dulu kuliah di mana, itu cuma gara-gara itu, udah kuliah kan gitu. Tapi ternyata nggak cuma selesai di situ gitu loh. Saya pernah punya usaha ikan hias malan, punya toko di pasar itu pernah. Terus suatu hari ditanya oleh orang tua saya gitu kan, yang kebetulan dia itu kalau labelnya akademis itu S3 gitu kan. Padahal saya udah cocok kan, wah D3, S3, sama-sama tiganya kan gitu kan. Ditanya, kamu ambil S1 enggak gitu kan. Itu saya stres itu 2 bulan lebih itu. Mikirkan itu karena sudah punya usaha waktu itu. Udah bisa ngasilin duit, dikit-dikit gitu kan. Jadi ketika saya ambil S1 pun saya kuliah itu di Universitas Kristen Duta Wacana. Itu adalah yang pertama kali ada jurusan desain produk kalau di kota Jogja. Sebelumnya enggak ada. Jadi karena saya tertarik memang mengembangkan produk itu saya suka. Mengembangkan sesuatu, membuat sesuatu dari nol. Nah, itu memang apa ya, minat saya itu. Jadi orang di mana membuat apa saya pengen lihat, pengen tahu. Itu kaitannya tadi, kenapa kok ada glass blowing saya penasaran. Selalu pengen lihat prosesnya gimana gitu. Perjalanannya macam-macam, jadi saya banyak belajar apa, nggak cuma di wilayah formal. Dulu aktif di teater, di fotografi lah, apalah gitu. Karena Jogja itu memang apa ya, kalau kita mau keluar dari tanda petik ya, kandang kita tuh mau ketemu terlibat di mana-mana tuh banyak. Dan soalnya saya banyak belajar di situ. Jadi tidak cuma di wilayah formal itu tadi ya. Ceritanya kenapa kok saya tertarik ngolah limbah kaca sampai sekarang itu sebetulnya dulu ketika saya kuliah itu saya nggak sengaja itu sering lewat itu ada glass blowing gitu tuh apa gitu. Terus saya mampir ke sana itu di daerah Condonging Catur. Nah, itu yang punya yang kagungan itu Bapak Haji Suwarno. Beliau itu mengerjakan perlengkapan laboratorium kaca. Jadi untuk apa? Laboratorium kimia itu loh, alat-alat macam-macam alat kaca itu ya, tabung-tabung itu. Nah, saya ngobrol sama beliau, terus akhirnya karena saat itu saya masih kuliah, saya malah sekalian minta untuk magang atau kursus di tempat beliau. Ya sudah, dari situ saya tertarik dengan kaca itu di situ, tapi terus saya iseng,
kalau limbah kaca dibakar, diolah gimana. Nah beliau juga juga kasih arahan sedikit-sedikit gitu, tapi selebihnya lalu saya kembangkan sendiri. Saya minta dibuatkan alat bakar, belum yang ini, kalau yang ini sudah modern, belajar sendiri akhirnya supaya tidak mengganggu kerja beliau di bengkelnya yang cukup sempit itu gitu, dan banyak sekali pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jadi awalnya cuma dari situ, kok sulit gitu loh. Nah, semakin sulit kok malah ya itu tadi semakin penasaran gitu loh. Memang kadang-kadang tuh agak aneh kok kita tuh ya. Kalau ada yang sulit ngapain yang gampang gitu loh. Baru nanti limbah kaca ternyata bisa punya manfaat toh. Bisa kita olah toh. Oh, ternyata kaca itu bisa jadi media untuk ekspresi seni. Memang harapan saya ya semoga semakin berkembang. Cuman ya memang mau nggak mau saya harus punya peran ganda ya, itu selain seniman juga mempromosikan soal kaca seperti itu. Kalau bicara soal bahan untuk untuk yang saya gunakan di hampir semua yang saya buat ini ya 100% limbah ini. Yang hijau gini ya dari botol gitu, dari botol pecahan botol kaca gitu. Terus misalnya warna yang agak coklat, ini dari botol juga gitu. Jadi bahan itu nyaris sama sekali saya tidak pernah butuh beli. Kekaryaan saya itu memang yang utama itu media atau bahan yang saya gunakan memang limbah. Jadi di sekitar saya itu sudah banyak sekali botol apapun itulah, macam-macam. Entah dari dalam negeri, luar negeri, dari mana-mana ya, banyak sekali. Walaupun memang ada beberapa warna khusus yang kadang-kadang saya kepepet gitu, kadang-kadang mesti beli misalnya. Gitu. Jadi untuk warna biru, ya, botol warna biru kok di Jogja agak susah itu. Kebetulan akhir-akhir ini saya masih dapat dari kenalan atau ketika saya bepergian, saya bawa pulang. Sebetulnya bisa dibilang ada dua hal utama yang akhirnya saya kerjakan. Yaitu dia sebagai karya seni, namun ada juga yang saya buat, kita aplikasikan sebagai produk pakai, juga menciptakan aksesoris, bisa dipakai sebagai anting-anting atau leontin seperti itu. Kalau proses pengerjaan karya itu sebetulnya kan ini ya, ini nanti kalau untuk membuat karya dari ini bisa jadi seperti ini. Jadi dari ini saya pecahkan dulu jadi lebih kecil, jadi seperti ini. Dari pecahan kaca ini kita lelehkan dulu, lalu saya tarik jadi seperti ini. Boso glass art, glass rod. Nah, ketika sudah jadi batangan kaca seperti ini akan lebih mudah untuk kita kita manipulasi bentuknya. Ketika nanti sudah dibentuk menjadi sebuah objek itu nanti akan menjadi satu kaca utuh. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada sambungannya dan sebagainya. Ini satu kaca utuh ini udah. Nah, itu yang saya suka dari teknik flame working ini. Saya ndak butuh finishing apa-apa, ndak butuh diamplas lagi, ndak butuh dihaluskan. Jadi selesai dibakar, karya itu jadi ya jadi. Tinggal bagaimana kita akan mempresentasikan atau misalnya mau mendisplaynya. Ya butuh figura, butuh kotak kaca, butuh dudukan dan sebagainya. Tapi setelah karya jadi, selesai dibakar, ya sudah. Tidak ada finishing apa-apa. Begitu. Semua teknik, semua metode punya kesulitan yang masing-masing. Persebaran karya saya itu ya, kalau ngomongkan yang sudah menjadi koleksi, beberapa ada yang sudah di luar negeri gitu. Jadi ada yang dikoleksi di Turki, ada yang di New Jersey, ada yang mengoleksi di Jepang juga ada, seperti itu. Tapi kalau strategi saya untuk mendistribusikan karya dan produk saya memang sementara ini masih banyaknya yang di Indonesia. Jadi saya ada konsinyasi dengan kolega di Bali, ada di Jogja, ada juga. Tapi yang baru-baru ini ada juga yang di Amerika, ada galeri juga. Mungkin nanti sebentar lagi juga jika kesempatannya sudah ada, ini di studio saya juga mau saya set up supaya bisa ada display yang lebih proper begitu rencananya. Apa toh sulitnya ngomongkan glass art di Indonesia? Sesama pelaku seni kaca itu enggak banyak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang yang saya lakukan ini memang benar-benar diapresiasi sebagai seni kaca itu kan sebetulnya dalam tanda petik ya, itu kan pengakuannya kan mestinya kan dari wilayah seni kaca itu sendiri. Dan jujur aja memang di Indonesia kurang. Hampir semua sarana prasarananya nggak ada. Bahwa saya tidak butuh kaca yang harus sudah pabrikan.
Saya tidak butuh tungku api yang besar. Saya tidak butuh alat-alat yang harus pakai listrik lagi, harus bisa diprogram dan sebagainya supaya karya itu bisa berhasil tidak pecah. Jadi ternyata apa yang saya kerjakan itu diapresiasi sangat besar karena keminimalannya. Dengan apa yang ada, dengan alat yang sederhana, yang lebih utama adalah tekadnya. Nah, gimana kita punya tekad untuk bisa membuat karya? Bagi saya itu malah menarik. Yang baru-baru ini saya itu diundang ke Berlin di Jerman karena kemarin ada konferensi internasional dari Glass Art Society. Jadi itu asosiasi seniman kaca sedunia, bisa dibilang yang paling tua gitu, dari tahun 70-an. Diundang untuk memberikan live demo. Jadi saya diundang ke sana untuk praktek bagaimana proses saya mengerjakan karya. Saya itu, mungkin tadi saya ceritakan sepintas ya, saya belajar sendiri itu adalah dengan nonton YouTube. Nonton seniman kaca lain di video orang, teknik kerjakannya gimana. Nah, kemarin saya di New Jersey itu Maret itu International Flame Working Conference. Itu di mana para maestro yang saya tonton YouTube-nya itu live demo di situ. Saya dulu mimpinya itu cuma bisa datang ke sana nonton mereka live demo. Nah, kemarin saya diundang untuk live demo di situ. Istilahnya bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini apresiasinya cukup besar di luar sana. Saya bersyukur bahwa ternyata apa yang saya kerjakan ini juga benar-benar diapresiasi di wilayah Glass Art itu sendiri, bahkan di wilayah internasional. Tahun 2022 itu dicanangkan sebagai Tahun Internasional Kaca. Oleh siapa? PBB loh. Dan akhirnya kita punya kesempatan untuk mengadakan acara berkaitan dengan itu di Indonesia. Maka itu menjadi Festival Seni Kaca Indonesia, Indonesia Glass Art Festival 2022. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk mempromosikan soal kaca, saya kejar. Pokoknya gimana caranya supaya paling nggak masyarakat semakin kenal dengan kaca itu sendiri. Berkaitan dengan apa ya, peluang untuk kolaborasi itu sangat besar sebetulnya ya. Material kaca ini akhirnya bisa kita kombinasikan dengan logam, misalnya kria logam atau perhiasan logam itu bisa. Atau bahkan sampai ke wilayah media, dalam artian itu bahkan saya pernah diundang ke pameran itu sebetulnya lebih ke arah multimedia kok. Karena ada karya saya di mana itu bisa presentasi karya saya itu berupa proyeksi. Saya sangat terbuka dengan berbagai macam kolaborasi, entah itu di media karyanya sendiri ataupun format media itu juga sangat luas terbuka. Saya berharap pelaku olah kaca atau pengguna kaca sebagai media, entah itu seni rupa ataupun produk, itu semakin berkembang di Indonesia. Sebetulnya saya sangat terbuka, istilahnya jika siapapun membutuhkan informasi itu. Monggo silahkan kontak saya, monggo silahkan bertanya atau datang, mau kolaborasi, konsultasi pun silahkan begitu ya. Jadi istilahnya saya tuh sangat yakin gitu ya, kita itu memang di sini itu potensi kreativitas di Indonesia itu luar biasa. Jika kaca ini ternyata saya sudah membuktikan banyak potensinya, silahkan. Jika Anda merasa tertarik untuk ikut mengembangkan, mari, nggak masalah. Jadi ini peluangnya sangat banyak dan harapannya semakin banyak yang turut mengembangkan olah kaca ini, saya rasa ini bisa jadi peluang yang baik. Mungkin bisa jadi jalan untuk mencari rezeki untuk banyak orang juga. Kalau sesuatu itu yang kita cari itu adalah hal yang mudah, yang sudah banyak dilakukan orang, itu sudah wajar dalam artian seperti itu. Tapi jika Anda itu atau kita itu pengen mencapai sesuatu, itu sebetulnya kita harus menelusuri yang sulit itu bagian mananya toh. Di bidang apapun yang kita tekuni, carilah yang paling dihindari dan paling dianggap susah oleh sebagian banyak orang. Karena di situ Anda nanti ketemu kebaruan, Anda ketemu inovasi. Kreativitas itu di situ. Kreativitas itu bukan sekedar mencari sesuatu yang mudah, yang sudah banyak dikerjakan orang. Apa ada yang membayangkan? Pecahan kaca seperti ini, kalau udah ada barang pecah, orang takut segera dibuang, segera dibersihkan. Bahaya, nggak ada harganya.
jadi seperti ini. Kalau sukses itu hampir apa ya istilahnya tuh, kalau saya tuh, bagi saya kata sukses itu sinonimnya itu adalah syukur gitu loh. Kalau sukses itu apa ya, padanan katanya adalah sebuah tahapan yang kita capai, itu berhenti kita. Sukses itu bagi saya padanan katanya adalah syukur gitu loh, bahwa ternyata dari sesuatu yang nggak jelas gini kan akhirnya ya istilahnya itu sesuatu apalah, sampah kaca, limbah kaca, tidak jelas sama sekali ya kan. Setelah saya menggeluti itu selama mungkin hampir 12 tahun ini gitu loh, ternyata saya bisa menafkahi keluarga. Lah itu. Bersama Bermetamorfosa.